Namaku Rani. Setelah ibuku wafat, aku terpaksa tinggal di rumah kakak iparku, Mbak Rika, yang tinggal di sebuah desa terpencil di lereng perbukitan. Suaminya, Mas Dion, kakakku, sudah meninggal 3 tahun lalu, dan sejak itu Mbak Rika tinggal sendirian. Meski aku tak terlalu dekat dengannya, aku tak punya pilihan lain. Rumahnya besar, tapi sepi. Aroma dupa sering tercium dari ruang tamu. Dinding-dindingnya penuh foto lawas dan rak-rak penuh benda aneh. Tapi yang paling aneh adalah larangan Mbak Rika saat pertama aku datang. "Kamar belakang jangan dibuka ya, Rani. Itu tempat penyimpanan barang-barang almarhum Mas Dion." Aku mengangguk waktu itu. Tapi malam pertama saja, aku sudah mendengar suara berisik dari kamar belakang. Seperti suara gesekan kertas dan tawa kecil samar. Awalnya aku mengira itu perasaanku saja. Namun malam kedua, setelah lampu padam dan Mbak Rika tertidur, rasa penasaranku tak bisa dibendung. Aku berjalan pelan menuju kamar belakang. Gagang pintunya dingin. Saat kubuka, debu beterbangan dan aroma anyir menusuk hidung. Di dalamnya gelap. Hanya ada lemari kayu tua, kursi goyang usang, dan sebuah meja kecil. Tapi mataku langsung tertuju pada sesuatu yang duduk di pojokan. Sebuah boneka jerami, usang dan kotor, dengan mata dari kancing tua yang dijahit kasar. Tapi yang membuat darahku berhenti mengalir adalah pakaiannya. Itu, baju yang persis sama seperti yang sedang kupakai sekarang. Bahkan lebih dari itu. Boneka itu mengenakan gelang kayu hitam, gelang warisan ibu yang hanya kumiliki satu-satunya. Tanganku gemetar. Aku mundur perlahan. Kenapa bisa ada boneka seperti ini di sini? Aku segera menutup pintu dan kembali ke kamar. Tapi saat aku menoleh terakhir kali sebelum menutupnya, aku yakin tadi tangan boneka itu berada di pangkuan. Sekarang terjulur ke depan. Aku menguncinya dari luar. Paginya aku mencoba bersikap biasa, tapi rasa tidak nyaman terus menempel. Saat sarapan, aku memberanikan diri bertanya, "Mbak, boneka di kamar belakang itu milik siapa?" Mbak Rika menoleh pelan. Tatapannya kosong. "Jangan sentuh apapun di kamar itu, Rani, apapun yang terjadi." Aku hanya bisa mengangguk. Tapi malam itu, semuanya makin aneh. Ketika aku terbangun jam 2 dini hari karena udara dingin, aku menemukan gelang warisan ibu yang tadi kupakai, tidak ada di tanganku. Dan dari balik pintu kamar belakang yang seharusnya terkunci, terdengar suara kursi goyang berderit pelan, dan suara kancing tergesek lantai. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bulu kuduku berdiri sejak aku sadar gelang warisan ibu hilang dari pergelangan tanganku. Aku mencoba menenangkan diri, mengira mungkin jatuh di kamar. Tapi anehnya, aku merasa pergelangan tanganku dingin dan seperti terbakar. Seolah-olah gelang itu dicabut dengan paksa, bukan sekadar jatuh. Pagi harinya aku pura-pura membantu Mbak Rika memasak. Padahal aku terus memperhatikan gerak-geriknya. Wajahnya terlihat biasa, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu. Waktu ia pergi keluar untuk belanja di warung depan, aku memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk lagi ke kamar belakang. Dengan cepat aku membuka pintu dan menahan napas. Boneka jerami itu sudah berpindah posisi. Sekarang ia duduk di kursi goyang, menghadap langsung ke pintu. Tangannya terangkat, memegang gelang hitam warisan ibu, dan kepala jeraminya agak miring ke kanan, seolah sedang menatapku. Aku hampir muntah. Namun ada yang lebih aneh lagi. Di meja kecil dekat kursi itu, ada sebuah kain bekas bersulam benang hitam dan jarum jahit. Di bawah kain itu, aku menemukan potongan rambutku sendiri, seperti pernah dicabut dari sisir. Siapa yang menjahit boneka ini? Dan kenapa pakai bagian dari tubuhku? Mataku tertumbuk pada lemari kayu tua di sudut ruangan. Dengan ragu aku membukanya, dan di dalamnya ada laci bertumpuk, masing-masing berisi barang-barang aneh. Benang merah, boneka kain lusuh, potongan kuku, bahkan bekas darah kering di kapas. Aku segera menutupnya. Namun sebelum aku keluar dari ruangan itu, aku sempat menoleh sekali lagi. Boneka jerami itu, senyumnya berubah. Aku yakin,
Jahitan di wajahnya seperti lebih tertarik ke atas dibanding sebelumnya. Seperti sedang tersenyum puas. Malamnya, aku pura-pura tidur lebih awal, tapi diam-diam mengintip ke arah dapur. Mbak Rika sedang berdiri membelakangi, di depan kompor yang sudah mati. Tapi bukan memasak. Ia tengah menggenggam boneka jerami itu dengan 2 tangan, dan membisikkan sesuatu ke telinga boneka itu. Wajahnya seperti orang kesurupan. Lalu ia menarik sesuatu dari saku, seikat rambut, dan menusukkannya ke dada boneka. Dadaku terasa sesak. Kepalaku mulai pusing. Aku mundur, ingin masuk kamar. Tapi saat aku menoleh, Mbak Rika sudah berdiri di ujung lorong, menatapku. "Rani, kamu gak tidur?" Senyumnya dingin. Tangannya masih memegang boneka itu. Aku hanya bisa mengangguk kecil. "Sudah malam. Jangan keluyuran. Nanti bisa nyasar." Dia menghilang ke balik pintu kamarnya. Aku masuk ke kamar dan mengunci diri. Namun beberapa menit kemudian, dari balik lantai papan kayu, aku mendengar bunyi gesekan halus. Suara sesuatu diseret, seperti jerami yang ditarik perlahan. Dan tepat jam 3 pagi, aku mimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku terbangun dan melihat diriku duduk di kursi goyang, tidak bisa bergerak. Kulitku berubah menjadi jerami, dan mataku diganti dengan kancing tua. Seseorang menjahit bibirku agar tersenyum, dan di sekitarku terdengar suara Mbak Rika bersenandung lirih. "Rani, jangan pernah ninggalin aku." Pagi itu aku bangun dengan tubuh lemas. Keringat dingin membasahi seluruh baju tidurku. Tapi ada yang lebih membuatku panik. Di pergelangan tanganku ada luka gores seperti bekas teriris benda tajam. Padahal semalam aku hanya tidur. Tak ada benda tajam di dekat tempat tidur. Tapi luka itu nyata. Perih, berdarah. Aku berusaha berpikir rasional. Mungkin aku menggaruknya saat mimpi buruk? Tapi ketika aku menuju kamar belakang, sekadar untuk memastikan sesuatu, aku nyaris pingsan. Boneka jerami itu juga punya luka yang sama. Goresan memanjang di bagian pergelangan tangan kirinya. Ada bekas benang merah putus di situ. Seperti bagian itu baru dijahit tapi terbuka kembali. Aku mundur. Tubuhku bergetar. Aku mulai sadar. Boneka itu bukan hanya dibuat mirip denganku, tapi benar-benar tersambung denganku. Aku menyempatkan diri ke warung belakang desa. Sambil membeli jajanan kecil, aku memberanikan diri bertanya ke seorang nenek penjual di sana. "Nek, rumah Mbak Rika dulunya milik siapa ya?" Nenek itu menatapku lama, lalu mendesah pelan. "Dulu itu rumah orang kaya, tapi suaminya meninggal aneh. Dan sejak itu, dia sering beli rambut dan kuku dari pasar gelap. Orang-orang mulai menjauh." Aku tercekat. "Rambut dan kuku, untuk apa?" Nenek itu mendekat. Suaranya direndahkan. "Untuk ngiket Sukma. Supaya orang yang ia sayangi gak bisa ninggalin dia selamanya." Tubuhku gemetar. Mbak Rika buat itu ke aku. Nenek itu hanya mengangguk pelan. "Kamu mirip almarhum adiknya. Dulu katanya, adiknya kabur dari rumah dan mati di kota. Mungkin kamu jadi pengganti baginya." Sesampainya di rumah, aku coba cari catatan, buku, apapun di kamar Mbak Rika. Aku temukan sebuah buku lusuh bertuliskan huruf Jawa kuno dan Arab pegon. Di halaman tengahnya, ada sebuah doa atau mantra yang ditulis dengan tinta merah, berbunyi, "Ya Allah, ikatlah hatinya padaku. Biarlah raganya tak kuasa lari. Biarlah jiwanya terikat selamanya. Antara jerami dan nyawa, biar satu jadi tempatnya." Aku menutup buku itu cepat-cepat. Jantungku berdetak tak karuan. Malam harinya, luka di tanganku terasa makin perih. Seperti ada duri kecil menusuk dari dalam kulit. Aku buka perban pelan-pelan dan betul saja, di bawah luka itu ada benang hitam kecil tertanam masuk ke dagingku. Aku menjerit pelan. Lalu aku mendengar suara dari balik tembok kamarku. Tembok yang langsung menempel ke kamar belakang. Kursi goyang berderit. Dan bisikan lirih. Suara Mbak Rika. "Tenang ya, Rani. Kamu milikku sekarang." Aku tidak bisa tidur malam itu.
Setiap kali aku pejamkan mata, aku merasa seperti dilihat, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang sangat mengenalku. Sesuatu yang sudah menyatu denganku. Aku putuskan untuk menyelinap keluar kamar. Kunci kamar belakang sudah tidak berguna, karena entah bagaimana, setiap malam pintunya selalu terbuka sendiri. Kali ini aku masuk membawa pisau kecil. Di dalam kamar itu, aku menemukan sesuatu yang selama ini disembunyikan. Sebuah altar kecil di balik lemari. Di atasnya ada lilin hitam menyala, segelas darah yang sudah menggumpal, dan sebuah foto lama. Foto itu membuat tubuhku kaku. Itu foto seorang gadis mirip aku, namun dengan wajah lebih muda. Di balik fotonya tertulis, "Arini, adikku yang hilang." Arini, mungkin itu adik kandung Mbak Rika. Apakah aku hanya dijadikan pengganti Arini? Atau lebih buruk, aku dijadikan wadah baru untuk rohnya? Aku mengambil boneka jerami itu. Tubuhku bergetar hebat. Jantung berdetak tak karuan. Aku bawa ke halaman belakang. Kuletakkan di atas tanah. Lalu kuambil korek. Namun begitu api menyentuh jerami, tubuhku langsung terasa terbakar dari dalam. Tanganku panas. Tenggorokanku tercekat. Aku terhuyung. Jatuh ke tanah. Seperti ada sesuatu yang menarik jiwaku dari dalam tulang. Aku menjerit. Namun hanya dalam hati. Mulutku tak mampu mengeluarkan suara. Dalam pandangan yang buram, aku melihat sosok Mbak Rika keluar dari balik bayangan pohon pisang. Ia berjalan pelan, membawa mangkuk tanah liat berisi rambut dan darah. "Jangan bakar dia, Rani," bisiknya pelan. "Kamu akan mati kalau dia mati." Tangisku pecah. "Kenapa Mbak lakukan ini? Aku bukan adik Mbak. Kamu lebih dari adikku. Kamu akan jadi aku yang baru. Aku lelah hidup sendirian." Keesokan harinya, aku pura-pura memaafkan Mbak Rika. Tapi diam-diam, aku mencari ruang bawah rumah. Dulu aku melihat celah kecil dekat dapur. Dan benar, ada lorong sempit menuju ruangan bawah tanah. Di dalamnya, aku menemukan puluhan boneka jerami. Semua mengenakan pakaian milik orang-orang berbeda. Di masing-masing dada boneka tertulis nama, Dian, Sari, Elin, Jamilah, bahkan ada satu bertuliskan, Arini. Semuanya pernah tinggal di rumah ini. Semuanya hilang. Aku sadar, Mbak Rika sudah lama mempraktikkan ilmu hitam pengikat sukma. Boneka itu bukan untuk mencintai, tapi untuk mengikat, menyiksa, bahkan membunuh perlahan. Aku nekat pergi ke rumah Ki Buyut Rono, dukun tua yang dulu sering dimintai tolong warga desa. Aku bawa boneka itu, bersama helai rambutku yang kutarik dari dalamnya. "Kalau kamu mau bebas, kamu harus cabut seluruh elemen pengikat yang ada di tubuh boneka ini," kata Ki Rono. "Tapi ingat, boneka ini hidup, dan ia akan melawan." Dengan doa dan air rukyah, aku mulai menarik rambut, benang, potongan kuku dari dalam boneka. Setiap satu bagian tercabut, tubuhku kejang. Sampai akhirnya, saat aku menarik gumpalan darah kering dari dalam perut boneka, boneka itu berteriak melengking dan terbakar sendiri. Aku pingsan. Aku terbangun di rumah sakit. Ternyata warga desa menemukanku tak sadarkan diri di halaman belakang rumah Mbak Rika. Tapi, rumah itu sudah terbakar habis. Tak ditemukan jasad Mbak Rika. Hanya serpihan kain dan kayu hangus. Beberapa hari kemudian, aku pindah ke kota. Kupikir semuanya selesai. Sampai suatu malam, ketika aku pulang kerja, aku mendapati paket tanpa nama di depan pintu kosku. Isinya, sebuah boneka jerami. Dengan gaun kuning lusuh yang hanya kumiliki satu di dunia ini. Dan di pergelangan tangannya, gelang hitam warisan ibu. Dada boneka itu sudah dijahit ulang dengan benang merah yang sangat kuat.